Lagian kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu di surat An-Nahl kalau tidak keliru ada bahasa begini, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini merupakan salah satu konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran ketika kita mau atau kita butuh terhadap munadharah atau berjidal atau berdiskusi. Kan ya, Ali, Husain, Muhammad. Lah, Husain Muhammad ini sanadnya dari mana? Sebutkan. Sebutkan sanadnya dari mana? Ya, Gus Jazuli mungkin. Ya, monggo dijawab langsung. Sanadnya Husain dan Ali itu dari mana beliau mengetahui? Kalau Anda menuntut sanad ya, monggo. 250 tahun kosong. Monggo. Ayo jawab. Jangan ngak-ngakan, ayo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam video perdebatan tentang masalah nasab, yaitu antara Ustadz Wafi dengan kelompok yang pro terhadap tesis keimat, itu kan jalannya seperti itu. Di dalam video ini saya tidak akan menanggapi mana yang lebih unggul hujahnya, mana yang tidak. Saya akan sedikit mengomentari kalam-kalam atau bahasa yang disampaikan oleh Ustadz Wafi. Kalau kita lihat di dalam Ustadz Wafi menyampaikan di dalam video tersebut ada bahasa ngak-ngakan, itu adalah bahasa yang dimiliki oleh orang Madura. Bahasa ini kalau kita lihat ke orang-orang Madura, ini adalah merupakan bahasa yang biasa dipakai untuk mencela, bahasanya seperti itu, atau bahasanya istihza. Dan menurut saya di dalam debat seperti itu tidak pantas menurut saya. Dan kalau kita lihat bahwasanya Ustadz Wafi ini kan membela dzurriyyah atau para habaib, akan tetapi Ustadz Wafi tidak tahu bahwasanya salah satu lawan debatnya itu adalah seperti Sayyid Mudaqori, itu merupakan juga dzurriyyah dari Rasulullah Muhammad SAW, karena silsilah sanad keturunannya atau silsilah sanad kenasabannya itu sampai pada Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya mau ingatkan di sini adalah kita jangan sampai mempunyai sikap begini. Kita misalnya membela satu dzurriyyahnya Rasul, akan tapi mencela dzurriyyah yang lain. Itu jangan sampai. Kalau kita misalnya mau membela dzurriyyahnya Rasul yang dari sebelah sisi kiri misalnya atau kanan, maka kita tidak usah mencela pada sisi yang lainnya. Kalau kita mau membela yang satunya, maka gunakan bahasa yang ilmiah dan plus bahasa yang sopan, karena mereka ini merupakan, kalau kita runut secara silsilah, ya dzurriyyah Rasul. Apa menurut saya apa gunanya ketika kita mempunyai argumen begini atau punya pemikiran begini? Saya ini membela dzurriyyah Rasul, akan tetapi kenapa kamu kok mencela dzurriyyah yang lain? Itu kan menurut saya apa ya, hal yang semacam itu kurang baiklah seperti itu. Lagian kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu di surat An-Nahl kalau tidak keliru ada bahasa begini, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini merupakan salah satu konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran ketika kita mau atau kita butuh terhadap munadharah atau berjidal atau berdiskusi. Maka apa cara yang harus kita lakukan adalah billati hiya ahsan, dengan bahasa yang baik. Kalau kita melihat di dalam kitab Ibnu Katsir, di sini dijelaskan apa maksud wajadilhum billati ya ahsan itu, ai man ihtaja atau man ihtaja minhum ila munadharatin wa jidalin falyakun bil wajhil hasani bi rifqin walinin wa husni khitabin. Kalau kita mau atau butuh terhadap untuk munadharah atau jidal atau bahasa kita adalah berdiskusi, maka kita harus menggunakan atau kita harus menggunakan cara yang bil wajhil hasan, dengan cara-cara yang baik. Apa? Dengan birifqin walinin wa husni khitabin. Kalau bahasa simpelnya dengan lemah lembut, dengan pakai bahasa tidak mencela atau mencaci kepada lawan diskusi kita. Kalau kita tidak mencaci, tidak mencela atau istihza kepada lawan diskusi kita, itu menurut saya sangat bagus sekali. Ini kenapa kok berbicara seperti itu? Karena yang dihadapi sama-sama ahli sunnah wal jamaah, cuma beda pandangan di dalam sisi nasab. Jadi menurut saya sangat tidak elok apabila teman-teman atau seperti Ustadz Wafi yang menurut saya keilmuannya beliau sudah bagus, ini menggunakan satu metode di dalam penyampaiannya ada diselingi dengan cacian atau istihza kepada lawan diskusinya. Itu menurut saya kurang bagus. Karena seharusnya orang-orang yang berilmu menurut saya, terlepas dari bahasa yang disampaikan oleh Ustadz Wafi, itu harus ketika mempunyai suatu pemikiran yang tidak cocok atau pemikiran orang lain tidak cocok dengan pemikirannya sendiri atau dengan keilmuan yang dia punya, maka sebaiknya gunakan di dalam dia
bermunadharah atau berjidal dengan orang tersebut atau berdiskusi dengan orang tersebut dengan memakai bahasa yang bagus, dengan memakai tutur kata yang bagus. Karena kalau dengan bahasa yang bagus, tutur bahasa yang bagus, tidak merendahkan, tidak istihza, ini dalam konsep ranah secara ilmiah ya, maka menurut saya di samping kita tidak begitu menyakiti lawan diskusi kita, maka kita juga menerapkan yang apa yang ada di dalam Al-Quran, yaitu wajadilhum billati hiya ahsan. Kan kalau begitu kan dilihatnya atau dipandangnya sangat enak. Jadi misalnya ada dua orang yang berdiskusi atau dua kubu berdiskusi, ya penyampaiannya bagus, kemudian juga salah satu atau keduanya bagus di dalam penyampaian atau ketika memberikan satu argumen, itu dilihatnya itu enak. Ilmu-ilmu yang didapat dari apa yang disampaikan itu bisa menyerap dengan secara maksimal. Ini sekali lagi menurut pandangan saya. Kemudian sebenarnya di dalam diskusi ini, kalau saya melihat itu sangat bagus sekali karena memberikan satu pencerahan, suatu pandangan ilmu yang berbeda. Akan tetapi kalau diskusi itu diselingi hal-hal yang seperti tadi, itu menurut saya kurang bagus, sehingga ini menjadi catatan yang penting yang harus digarisbawahi atau harus tidak diulangi lagi. Jadi misalnya beliau satu Wafi berdiskusi lagi, itu tidak dipakai, khususnya untuk kepada teman-teman yang sesama azwajah. Kalau di luar azwajah itu kurang bagus juga dipakai, tapi kalau di luar azwajah saya kira kan pandangannya tidak begitu negatif, mungkin bahasanya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga ada bahasa seperti ini. Ada bahasa kama qala wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum. Jadi perbandingannya ketika kita munadharah atau jidal itu, maka sampaikan dengan cara yang bagus, dengan cara yang memang tidak kasar bahasanya seperti itu. Ini seperti juga yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum. Jadi kalau misalnya ada orang yang menzalimi, baru kita sebagai mungkin membalas atau pembelaan. Baru di dalam kasusnya misalnya kita berdiskusi dengan orang lain, kemudian mereka mencaci atau memaki kita, maka kita memberikan sekedar balasan atau biar orang itu tahu bahwasanya ketika menggunakan bahasa yang tidak bagus, maka efeknya juga tidak bagus. Mungkin seperti itu yang mau kita sampaikan ketika kita membalas orang atau lawan diskusi kita yang memakai bahasa yang tidak bagus. Dan juga sebenarnya dari tata cara munadharah dan jidal ini, salah satu cara atau tata caranya adalah yaitu tidak menggunakan bahasa yang istihza. Jadi bahasa yang bagus. Kalau istihza yang disampaikan, maka ilmu yang mau disampaikan atau hujah yang mau disampaikan itu tidak tersampaikan secara maksimal. Akan tapi yang tersampaikan terlebih dahulu adalah merendahkannya, sehingga orang ini tidak membuat orang ini menyadarkan orang. Kita tahu bahwasanya di dalam orang bermau'idhah itu bukan sebagai orang yang berikan hidayah, akan tetapi sebagai orang yang nazirun, sebagai orang yang menakut-nakuti atau memperingati, bahasanya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran ini, Al-Quran atau tafsir Ibnu Katsir ini, maka sangat tidak elok seseorang yang ketika berdiskusi kemudian disela-selanya atau diselai dengan bahasa yang tidak bagus, mencaci atau mengistihza, itu memang tidak bagus. Mungkin itu sedikit pandangan saya terhadap diskusi yang terjadi Ustadz Wafi dengan kelompok yang pro terhadap tesisnya Kiimat. Sekali lagi, saya di dalam video ini tidak membela antara kubu yang satu dan kubu yang lainnya, cuman saya memandang bahasa ini disampaikan oleh Ustadz Wafi. Ustadz Wafi, sekali lagi saya bilang, beliau sudah bagus keilmuannya, cuman mungkin beliau masih muda sehingga emosinya kurang terkontrol. Itu mungkin pandangan saya. Tapi saya tidak, dengan menyampaikan begini, saya tidak menjadikan diri saya lebih baik dari Ustadz Wafi. Kalau secara tua mungkin saya lebih tua, tapi dari hal yang lainnya mungkin kita tidak bisa mengklaim ini lebih baik atau ini lebih jelek, tidak. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan atau kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.